lagi. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi yang ke-11, sesuatu yang diharamkan dengan sebab haid atau nifas itu adalah bersuci dengan tujuan untuk ibadah. Salah satunya adalah wudu, kemudian mandi besar. Karena wudu ataupun mandi besar itu merupakan ibadah wasilah ya. Sehingga ketika wanita yang sedang haid dia berwudu atau mandi besar, maka hukumnya haram. Bukan hanya sebatas haram, patak tamu pun dia dosa. Kenapa? Li'anna mutalaibatun bil ibadah. Sebab dia itu mempermainkan, mutala'ib itu mempermainkan ibadah ya. Ya, sehingga wa hadzal ladzi dzakarnahu min annahu la tasiu taharatul haid wa bi taharatir li rabbi hadas. Nah, ada kan di sini. Sawa'un kana tudu'an au guslan. Jadi yang dimaksud haramnya dan tidak sahnya seorang wanita yang haid untuk bersuci itu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas. Yang padahal hakikatnya yaitu masih mengeluarkan darah. Baik menghilangkan hadasnya itu dengan cara wudu ataupun dengan cara mandi besar, maka hukumnya haram dan tidak sah. Tapi catat, amma taharatul masnunatu, adapun yaitu bersuci yang disunahkan, masnunatu yang disunahkan ya. Lidna dopati tujuannya untuk bebersih. Kenapa kamu mandi? Ya, saya untuk membersihkan badan. Kenapa wudu? Ya karena untuk mengadem. Tahu gak? Maksudnya panas mungkin karena cuacanya panas. Kagus lil ihram. Seperti contoh mandi besar saat ketika ihram dan rukuk dan romil jamroh. Yani apa romil jamroh itu? Sadari bahasa membalang ya, membalang jamroh. Maka pamasnunatun lil haid itu hukumnya bukan haram tapi disunahkan bagi wanita yang haid bila khilafin ini isinya adalah ittifaq, sepakat para ulama. Jadi gini, haramnya dan tidak sahnya wanita yang haid bersuci itu apabila bertujuan lirafil hadas. Ya adapun untuk masnunah untuk bersih lina dopa seperti mandi besar untuk ihram, maka itu hukumnya sunnah ya. Bila khilaf, sepakat para ulama. Wa yadullu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa yadullu alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam la Aisyah. Nah, lihat. Ini dikuatkan dengan hadis atau dengan ungkapan dengan sabdanya Rasul terhadap Siti Aisyah. Yang dimana hina hadot saat ketika Siti Aisyah itu sedang haid dalam keadaan haji ya. Rasul mengatakan isna'i ma yasna'u al-haju goirola tatubi. Ya. Rasul mengatakan lakukanlah sesuatu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang haji. Kecuali dalam artian kamu, wahai Aisyah, kalau sudah sekarang itu, kamu Siti Aisyah lakukan apapun. Terserah kamu mau belanja pokoknya lakukan sesuatu yang dilakukan oleh haji kecuali tawaf. Itu kalau istilah ininya. Karena tawaf itu hukumnya haram. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khatimatun. Ini apa namanya? Penyempurna ya atau penutup. Idan koto adamul haid wan nifas, apabila darah haid dan nifas itu berhenti. Lam yahilla qabla gusli awit tayammum ghairus saum wa talaq. Maka lam yahilla isinya haram.
bagi wanita tersebut sebelum mandi besarnya atau tayamumnya melakukan sesuatu yang tadi disebutkan kecuali puasa dan tolak. Contoh, wanita itu di jam 4 sahur dia itu suci dari haid. Dalam artian darah haidnya itu inkito. Tapi dia itu masih ada maksudnya kayak malas-malasan. Nanti aja dah mandi besarnya itu di waktu subuh. Nah, dia puasa sebelum igetisa atau sebelum bersuci dari haid, maka nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Yang tidak boleh itu dan ada yang haram dilaksanakan sebelum hadis itu yang tadi sudah disebutkan ya. Lalu Ustaz, bagaimana kalau mengsetubuhi istri tapi darahnya itu udah inkito, cuman belum iktisal, belum bebersih, belum mandi besar, maka itu jatuhnya haram karena dalil dari Al-Qur'annya juga kan mengatakan hatta yathurna ya. Hatta itu kan intihul goyah, harus betul-betul sampai gitu, sampai wanita itu suci. Sedangkan wanita yang inkito di dalam haid tapi belum bebersih atau belum mandi besar, itu ya hakikatnya enggak suci, dalam artian masih punya hadas. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah kajian mungkin sampai segini. Takutnya antum mau sholat Jumat. Sebentar lagi, ada pertanyaan nggak? Alan? Hah? ما فيش ده. Habis ya. Sedang nggak, Alan? Nggak ada. Apa yang mau ditanyakan? Boleh tanyakan ke anak. Banat? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, anak tutupkan ya. Tadi sedang nggak, semuanya semoga bermanfaat. Apa yang telah anak sampaikan, dan semoga bisa diamalkan baik terhadap diri antum dan wafadlillah terhadap orang lain gitu, karena itu merupakan fadl atau anugerah dari Allah. Nanti sadajit anak akan face to face sama antum, mungkin yang lainnya pun nanti akan diumumkan ya sadajit ya. Anak akan ke program baru kajian kitab akidah agar supaya antum paham dan biar intinya melatih lah, ketahui dan antum itu lebih kuat. Nanti bolehlah siapapun yang mau ikut, baik teman antum Ustaz Angga ataupun Banat Alan, boleh. Nanti anak akan jadwalkan programnya ya Ustaz Adit nanti untuk khotamnya berapa hari, tapi insya Allah anak pengennya itu untuk mengejar bukan mengejar khotam, tapi mengejar paham. Tamam Ustaz. Ya, anak tutup ya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.